Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Eka Syafriyanti. Hari ini aku akan membahas saat nikmat bisa menjadi kehancuran. Pernah nggak sih kita lihat itu ada seorang yang kayak jarang banget sholat, jarang banget ibadah, terus dia selalu melakukan maksiat, tapi hidupnya tuh baik-baik aja. Hidupnya tuh selalu mudah, usahanya lancar, uangnya banyak, rumah mewah, dan hidupnya bahagia. Nah, pasti muncul ya di hati kita, kenapa ya kok orang yang dekat sama Allah justru ujiannya begitu berat, tetapi kenapa orang yang jauh dari Allah justru hidupnya tuh enak? Pasti ya teman-teman ya, nggak bisa kita pungkiri. Hari ini kita bahas sesuatu yang tidak Allah sukai, yaitu adalah istidraj. Istidraj itu sendiri di sini adalah ketika Allah terus memberikan nikmat kepada seseorang terus-menerus yang berbuat dosa. Allah membiarkan seperti itu. Sehingga dia ngerasa aman nih. Dia ngerasa aman kayak nggak perlu bertobat lah, orang aku punya uang, aku punya rumah, aku punya anak sehat, aku punya istri cantik, aku punya mobil mewah, tabunganku gendut, tabunganku banyak sekali isinya. Apa yang harus kutakutkan? Kan seperti itu ya. Jangan langsung anggap semua orang yang nikmatnya itu seperti itu adalah tanda Allah ridho. Enggak, teman-teman. Orang yang dikasih semuanya sama Allah, tapi dia tuh tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, itu adalah awal kehancuran hidupnya. Karena Allah itu tidak ingin melihatnya, Allah membiarkan dia. Allah tidak ingin melihat dia kembali sama Allah, gitu ya. Jadi paling nikmat itu adalah orang yang selalu mendapat ujian dari Allah. Berarti itu Allah sayang. Kalau Allah nggak kasih kita ujian, berarti Allah tuh nggak sayang. Seperti itu yang pernah aku dengar. Kadang kesulitan itu justru jadi bentuk kasih sayang Allah. Benar kan? Seperti aku bilang tadi, agar kita itu kembali sama Allah. Nah, bayangin nih, orang yang jarang sholat, nggak peduli halal atau haram, sering nyakitin orang lain, tapi uangnya tuh bertambah terus. Rezekinya lancar, usahanya lancar, dia nge-live laku, dia jual offline laku, ya kan? Usaha berkembang, tapi lalu dia berpikir, aku baik-baik aja kok. Aku buktinya, nih aku nggak sholat, nggak ibadah baik-baik aja. Berarti Allah nggak marah sama aku. Allah izinkan semua yang aku mau, Allah kasih semuanya gitu kan. Padahal itulah hal yang paling bahaya. Karena dia merasa aman saat jauh dari Allah. Ya kan? Dia tuh ngerasa baik-baik aja. Aku nggak perlu Allah, toh aku juga punya segalanya. Makanya para ulama lebih takut diberikan dunia saat bermaksiat daripada diberikan ujian. Nah itu dia. Karena ujian itu sering buat kita itu inget sama Allah. Sedangkan nikmat kadang buat kita tuh lupa sama Allah. Kalau sakit, kita akan lebih banyak berdoa. Kalau kita lagi susah, kita akan lebih sering untuk sholat. Tapi saat semuanya sudah terpenuhi, bahkan kita itu banyak sekali yang lalai. Benar gak sih? Benar. Mulai ninggalin ibadah, mulai gak butuh sama Allah. Itu harus kita waspadai teman-teman. Kenapa? Tapi jangan salah paham ya. Bukan berarti setiap orang kaya itu istidraj. Enggak. Bukan berarti setiap orang yang sukses itu istidraj. Tidak. Tapi banyak orang yang kaya yang sukses juga deket sama Allah itu banyak. Yang perlu lihat itu adalah gimana hubungan orang itu sama Allah. Kaya tapi dia tidak pernah sholat, tidak pernah melakukan ibadah, bisa jadi itu istidraj. Dia kaya tapi dia makin soleh 2 kali lipat ibadahnya. Nah itulah orang kaya yang benar-benar tetap mau berhubungan baik sama Allah. Karena dia tahu yang ngasih semua ini hanya Allah, tidak ada yang lain. Dia itu hanya perantara untuk nih Allah kasih aku kaya misalnya, tapi aku emang deket sama Allah. Itu aku lebih memilih untuk kasih ke orang-orang, aku sedekah. Nah itu perantara Allah untuk memberikan lewat aku untuk orang lain. Nah seperti itu gitu ya teman-teman ya. Terus jadi gini, kita lihat apakah nikmat itu bisa membuat kita tuh semakin taat atau malah makin jauh.
Kalau nikmat yang kita kasih, ya Allah kasih buat kita makin rajin bersyukur, rajin ibadah, rajin sodako, berarti itu kebaikan teman-teman ya. Karena tidak ada yang tahu apakah nikmat yang kita terima adalah karunia atau justru peringatan dari Allah. Jadi setiap dapat rezeki, jangan hanya senang, jangan hanya senang kayak wah rezeki hari ini. Enggak, jangan. Bisa jadi itu adalah ujian atau itu awal mula kita itu kayak diperingati oleh Allah. Tapi aku makin kesini tuh makin yakin ya kalau kita itu memang kalau niat kita untuk dekat sama Allah dikasih nikmat kita tuh akan selalu ada rasa syukur di hati kita. Jauh kalau kita itu seperti dikasih nikmat tapi justru kita tuh malah yang kayak sombong, kayak merasa ya udah sih gitu kan. Toh juga aku udah kerja keras gitu. Tapi aku nggak butuh doa juga tuh Allah kasih semua. Ada ya yang seperti itu. Jadi, kalau kita tuh udah dikasih nikmat sama Allah, terus kita merasa, "Kok ibadahku makin turun, sholat udah mulai kok aku udah mulai ninggalin sholat ya? Kok Al-Quran kok jarang dibaca lagi nih semenjak aku dikasih kenikmatan ini?" Dan makin dianggap biasa aja. Ayo ayo ayo, kita balik lagi sama Allah, minta ampun sama Allah, minta tobat sama Allah. Bisa jadi kita takutnya masih masuk dalam kategori istidraj, teman-teman. Karena istidraj itu memang betul-betul Allah tidak menginginkan kita kembali lagi. Ya, kecuali kitanya yang meminta untuk kembali. Karena aku juga pelaku istidraj, teman-teman. Dulu aku adalah pelaku istidraj selama 12 tahun yang benar-benar aku wah, nggak usah ditanya ya, kehidupan itu pasti mewah. Setiap 2 tahun sekali aku akan ganti mobil, itu pasti. Dan ketika ada quotes tentang Islam, aku akan melewatinya. Dan ketika mendengar, jujur ya, ini ketika mendengar nama Nabi Muhammad tuh, apa sih? Ha, kayak gitu. Dengar kisah Nabi Muhammad tuh, apa sih ya? Nggak ada, nggak tertarik sama sekali. Jadi tuh kayak yang, ya biasa aja. Oh ya udah sih, aku punya semua, bener, aku punya semuanya. Aku punya ini, aku punya itu. Jadi kayak ya udah gitu, ngapain gitu loh. Jadi gitu. Jadi sebelum terlambat ayo kita tobat karena pintu tobat itu selalu Allah buka. Ya, teman-teman jangan iri sama orang yang terlihat bahagia di dunia ini, tapi kita nggak tahu nih, kita ngeliat orang ini bahagia, tapi kita nggak tahu hubungannya sama Allah gimana. Ternyata hubungannya buruk. Berarti masih bagus kita dong. Dia enak bisa beli ini, bisa beli itu, tapi ternyata hubungannya sama Allah buruk, ya kan? Tapi kita dan jangan pula kita tuh merasa aman karena ngeliat hidup orang tuh kayak lancar. Terus karena ukuran berhasil seseorang muslim itu bukan dilihat dari harta, tapi gimana dekatnya dia sama Allah. Kayak kita nih, kita hidup biasa aja pas-pasan, cukup lah buat makan, cukup buat bayar ini, bayar itu. Tapi hubungan kita sama Allah tuh dahsyat. Kita nggak pernah ninggalin sholat, nggak pernah ninggalin sholawat, nggak pernah ninggalin zikir. Al-Quran kita selalu baca setiap hari, kita selalu sodakoh, walaupun kita tuh cukup, cukup, tapi kita sama Allah tuh baik. Itu yang lebih penting daripada kita lebih rumah punya mobil, uang banyak, usaha lancar, tapi kita kikir. Itu yang lebih bahaya. Kita lupa sama semuanya. Itu yang bahaya. Dan ingat, Allah ketika mengambil semua itu tidak tidak lama teman-teman. Kayak aku diambil semua sama Allah hanya hitungan minggu. Hanya 1 minggu semua Allah bereskan. Aku hilang rumah, uangku hilang, mobilku hilang. Hilangnya bukan dicuri, tapi prosesnya terjual. Aduh, luar biasa. Pokoknya teman-teman semoga Allah menjauhkan kita dari istidrat. Sekian video ini, semoga banyak manfaat yang bisa teman-teman dengar. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe video ini, like dan komen, dan jangan lupa ingat nyalakan lonceng notifikasi agar setiap aku upload video baru kalian tahu ya. Makasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.